jangan keluar dari zona nyaman kawan. Berat hidup itu. Kita persiapan 6 tahun saja harus turun tangan sendiri. Apalagi yang belum punya persiapan keluar dari zona nyaman. Jangan kawan. Anda membunuh istri dan anak Anda. Oke? Kawan SMA setelah 25 tahun nggak ketemu, 25 tahun ya Fit ya? Dari tahun 2000 sekarang 2025 tahun. Ini Mas Bebit masih orang kantoran ini, makannya rapi. Namanya beralih juga ini. Jangan. Bebit rapi. Ini kawan 25 tahun. Kita mau reuni Mas ya Mas. Malu Mas Bebit? Iya. Mas Bebit. Nah, ala kadarnya Mas. Saya perhatikan, dengarkan juga dari video uploadan saya pertama. Ternyata banyak respon dari teman-teman yang ternyata ingin keluar dari zona nyaman. Bukan cuma Mas Bibit saja, masih banyak teman-teman saya lainnya yang ternyata curhat ingin keluar dari zona nyaman dengan berbagai alasan. Alasan ketidaknyamanan, alasan pendapatan, alasan waktu kerja, alasan jarak, dan lain sebagainya. Jangan kawan, saran saya jangan dulu gitu. Jangan, jika Anda tidak ada persiapan gitu. Lihatlah saya yang sudah berjalan usaha saya itu selama 6 tahun. Itu saja masih harus bersusah payah, berjerih payah, berjuang, harus turun tangan sendiri karena masih harus membangun lagi. Walaupun sudah berjalan 6 tahun, kita harus perbaiki sistemnya dulu, cara kerjanya dulu, mungkin harus cut loss dulu gitu. Saya persiapan keluar dari zona nyaman itu sudah 6 tahun. Saya bangun peternakan ini dari 2018 sampai sekarang 2025, saya baru diizinkan untuk keluar dari pekerjaan saya dalam jangka waktu proses 17 bulan saya pengajuan pengunduran diri gitu. Dan setelah saya pulang melihat peternakan saya itu masih sangat kacau amburadul karena prosesnya kemarin itu proses pengunduran diri 17 bulan sedikit terlambat dan kurang dur. Sehingga saya melihat masih sangat banyak yang harus dibenahi. Saya harus turun tangan sendiri mulai dari nol ya, mulai dari nol, berjerih payah. Lihat nih di saat hujan-hujan saja saya masih harus menyiapkan makanan tambahan untuk kambing-kambing yang perlu diambil dari mitra, masih kurus-kurus ya. Di mitra kemarin juga kebetulan tidak maksimal perawatannya kami, sehingga kami tarik semua, kami perbaiki agar menjadi lebih baik. Ini baru sebagian kecil, masih banyak lainnya lagi yang harus saya perbaiki. Seperti itu. Gak nyongko. Biasanya ceklane pulpen. Biasanya ceklane pulpen. Aduh. Neng ruangan berase. Dikancane wong ayu-ayu. Dikancane wong ayu-ayu. Wangi-wangi. Iki kancane. Kancane pedes ah. Tapi tetap semangat. Buktikan pada dunia. Buktikan apa nih? Orang gila. Indonesia butuh orang gila. Kalau orang pura-pura gila itu yang bahaya.
Ya nyapa? Masa udanan oh, Sebelum teman-teman memutuskan keluar dari zona nyaman, teman-teman harus mempersiapkan dulu usaha atau pendapatan yang bisa menggantikan pendapatan teman-teman sekarang. Itu misalkan pendapatan teman-teman sekarang itu 3 juta, 5 juta, 7 juta, 10 juta, teman-teman harus sudah punya pendapatan untuk menggantikan hal tersebut. Katakanlah oke, istri setuju, anak setuju gitu. Tapi biaya hidup, biaya sekolah anak-anak itu tidak bisa ditawar. Itu akan tetap berjalan. Kenapa proses resign saya itu saya persiapkan itu sampai 6 tahun? Itu karena menunggu persetujuan orang tua. Jadi saya bangun bisnis ini dari 50 ekor. Saya menunggu persetujuan orang tua oke, gaji kamu berapa? Saya tunjukkan slipnya. Kalau kamu sudah mendapatkan pendapatan dari mendapatkan pengganti pendapatan dari gajimu ini, jenisnya kamu beda. boleh keluar. Ternyata setelah saya bisa mendapatkan Jenisnya beda. pendapatan menggantikan gaji saya, orang tua belum mengizinkan. Oh sing kok Itu, jadi ngono. restu orang tua, istri, anak itu juga penting di situ. Teman-teman juga harus mempertimbangkan, jika teman-teman itu kerja di kantoran dengan kegiatan rutin, Ambruk bose. pagi bangun berangkat kerja mungkin jam 7, masuk kerja jam 8, pulang kerja jam 5 gitu. Jika masih membangun bisnis seperti saya, berarti jam kerja itu bukan jam 8 sampai jam 5 lagi, Malah doyan pakan kering Tapi- lho malah. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu gitu. Karena kita benar-benar harus memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Seperti tadi malam sampai persiapan sampai jam 10 malam kita persiapan untuk kirim susu. Tadi pagi jam 5 pakan sudah datang tanpa pemberitahuan, jadi kita harus cari tenaga kerja gitu. Itu yang harus teman-teman pertimbangkan. Tenaga, pikiran itu beda nanti gitu. Cuman kalau kita bekerja sesuai passion, sesuai jiwa kita, insya Allah bahagia. Saya secara physically Ono pemotongan memang capek. barang iki. tapi saya lebih tenang, lebih bahagia. Kemarin Mas Baby juga sempat tanya, setelah kamu keluar dis, apa yang kamu rasakan? Saya merasa tenang, saya merasa bahagia. Karena kecapean ini ngurusin bisnis saya sendiri. Yang milik saya sendiri, yang di depan mata adalah kegiatan saya gitu. Nyata. Manusia itu cuma butuh ikhtiar. Semuanya yang menentukan Gusti Allah. Tetap semangat, berusaha, jangan lupa berdoa. Pengusaha itu seperti ini, kotor. Tadi disebutkan Mas Bebit sebelumnya AC di kantor sama cewek-cewek cantik, wangi-wangi. Sekarang sama kambing, bajunya rusuh, kehujanan, bau. Itu katanya Mas Bebit sudah pengen keluar dari zona nyaman. Nah, ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Bebit yang katanya mau keluar dari zona nyaman. Tapi saya makani pedus dulu ya. Sebenarnya keluar dari zona nyaman itu bisa diartikan bukan hanya dari Dibuai kabeh, Pak. keluar kerja, Hah? keluar kerja yang saat ini dijalanin. Tapi persiapan keluar dari zona nyaman itu bisa diartikan juga Suket barang sing arep kok. persiapan masa pensiun,
itu bisa. Andaikan tidak keluar dari zona nyaman, teman-teman juga bisa mempersiapkan usaha sampingan selain dari gaji itu. Jadi jika sebagai karyawan, maka gaji kita itu sudah terukur, waktu kita sudah terukur, fasilitas kita sudah terukur. Tapi dengan menyiapkan usaha sampingan, maka kita akan bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Jangan gegabah kawan dalam mengambil keputusan ya. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Di belakang Anda, di belakang kita masih ada anak istri yang harus kita nafkahi. Masa depan mereka, sekolah mereka. Inilah kenapa saya kenapa saya bikin YouTube ini. Saya ingin memberikan contoh kepada teman-teman ya, bagaimana sibuknya jika kita keluar dari zona nyaman tapi kita masih perintis, bukan pewaris ya. Dengan usaha yang sudah saya bangun 6 tahun yang lalu saja gitu, saya masih harus turun tangan sendiri. Jadi jangan dibayang, wah Rizky sekarang jadi bos, jadi juragan, bisa kirim susu sebulan 3 ton, 4 ton, punya kambing ratusan ekor. Jangan dibayangkan seperti itu. Silahkan bayangkan seperti itu, tapi lihat juga kenyataannya gitu. Ya juga kenyataannya. Saya berikan contoh kehidupan saya yang saya turun tangan langsung seperti ini gitu, buat pembelajaran juga pada teman-teman. Semoga bermanfaat. Yuk, kita lihat di sana. Bermanfaat. Bukan saya setelah pulang, setelah punya ratusan ekor kambing, saya tinggal main perintah, saya tinggal main lihat, saya tinggal mandat. Itu tidak. Saya pengen teman-teman melihat bagaimana jika membangun bisnis itu. Pakan kering. Ini dikasih pakan pongkol singkong. Pongkol itu apa ya? Kalau singkong mau dibikin pati itu ujungnya sama pangkalnya digiling, dikeringkan, dikasihkan kambingnya. Tak kira kayu. Ya seperti kayu kecil, kayu giling kecil-kecil, tapi ini pongkol. Berarti kan kayu apa sing dinggo anu iku kan iso ya apa sing pasahan iku grajen. Iya enggak ada di sini. Nah ini kan masih ada karbohidrat ya. Dapat ilmunya dari mana Pak Bos? Belajar di YouTube. Belajar di YouTube. Sekarang jadi YouTuber. Hujan-hujan, nggak sandalan. Padahal pada saat di kantor dulu nggak pernah lepas sepatu kecuali pas sholat. Bahkan di lapangan pun saat golf pakai sepatu. Hujan ada yang mayungi, pakai jas hujan. Sekarang seperti ini ya. Coba saya tanya-tanya dulu. Ini harga kambing. Harga kambing sing iki piro, Pak Bos? Ini udah tua ini ya. Ini udah tua, nggak dijual. Yang di sini ini betina, Mas. Betina ini mulai 2 juta.
Yang ini betina. Betina jarang kita keluarkan karena betina ini kan ini domba perah. Ini domba perah, jantannya untuk berdaging. Nah, ini jantannya nih. Ini jantannya dijual 2 sampai 3 juta ini. Jantannya 2 sampai 3. Juga sudah tua berarti. Belum, baru usia maksimal 7 bulan. Berarti intinya ini tidak produktif ya? Buat perah. Oh, ini masih cempe ini. Ini usia 3-4 bulan. Jadi teman-teman bisa lihat domba turunan impor itu usia 4 bulan sudah segede ini. Kalau dibandingkan sama domba lokal ini sudah indukan. Domba lokal segini ini sudah indukan. Ya. Kalau turunan impor segini ini baru usia 4 bulan. Itu saya ngambil pakan lagi. Ini anakan, kalau yang ini anakan. Nah, kalau itu udah tua. Bahasanya apa? Expired. Susunya udah nggak mau keluar. Nggak produktif. Masuknya ke daging. Makanya gemuk-gemuk. Kalau yang sana konsepnya kandang seperti apa, Pak? Itu dulu konsepnya awalnya umbaran, Mas. Awalnya umbaran, ternyata di musim hujan ini jadinya becek. Tidak efektif berarti. Nggak efektif. Ini ya kawan-kawan, karena datangnya mendadak, jadi terpaksa saya juga harus ikut menurunkan juga ini pakan. Jadi lihatlah perjuangannya, tidak seindah yang Anda pikirkan dan bayangkan. Itu satu karung 70-80 kilo itu. Nah, seperti itu. Jangan hanya Anda bayangkan keindahannya, nikmatnya. Semua butuh perjuangan. Tadi sudah saya, mungkin ada pertanyaan, silahkan nanti akan saya bikin di video selanjutnya gitu. Seperti kemarin ada pertanyaan Mas Bebit, apakah saya menyesal keluar meninggalkan zona nyaman? Tidak. Jawab saya tidak. Saya bahagia. Jangan keluar dari zona nyaman nih kawan. Berat hidup itu. Kita persiapan 6 tahun saja harus turun tangan sendiri. Apalagi yang belum punya persiapan keluar dari zona nyaman. Jangan kawan. Anda membunuh istri dan anak-anak.